tadi gua menarik sih yang lo bilang 30% retention month to month, ya kan. Kalau jadi 100 jadi 30, nanti bulan depan jadi 10, bulan depan jadi 3, habis dong. Nah, jadi gimana tuh apa namanya supaya kan kalau kita punya produk ya kita maunya kan produk itu justru yang pakai growing gitu kan. Betul. Nah, jadi karena ini kan yang tadi nih mungkin salah satunya antara kerjasama yang mungkin kadang-kadang berantem, kadang-kadang ada clash antara produk sama marketing. Tapi itu kan mesti ada kerjasamanya. Kalau enggak ya retentionnya 30% yang dianggap bagus ya habis gitu. Berarti kan harus Ya. ada awareness baru ya keluar ya. Nah ini gimana tuh biasanya selain retention apalagi yang kita mesti ukur dan kita supaya sekarang user base-nya saya 100, bulan depan maunya 1000, bulan depan lagi 10.000 gitu. Kalau bisa kan begitu. Ya, Nah, betul. gimana? Biasanya sih kalau dari gue ngelihatnya dan teman-teman yang lakuin di Dana gitu ya, kita ngomongnya ada customer life cycle. Life cycle dari customer gitu ya, ibaratnya nih kolam ikan nih. Ada ikan yang baru kita bawa, kita masukin ke kolam. Kita nyebutnya new user, gitu ya, yang baru register. Terus ada momen di mana ikan ini bisa kita bisa makan lah, makan umpan gitu lah, atau aktivasi. Basically doing some your intended use case. Kalau Dana aktif itu kita ngomongnya transaksi, jadi transacting users lah. Buat teman-teman lain kayak misalkan ngomongin aktif di sosial media mungkin just opening the app gitu kan. Ada yang bilang aktif itu misalkan create order gitu ya kalau di e-commerce ada juga, tapi nggak sampai bayar gitu ya, how many orders generated. The distinction-nya mungkin tiap vertikal mungkin beda. But what I'm trying to say, jadi waktu kita ngeliat user aktif gitu ya, terkadang kita mesti misahin ini user yang retain atau user yang baru. Karena problem statement-nya biasanya beda gitu ya. Kalau user yang baru biasanya ya kita lihat nih, oh dari yang 100 install yang register 50, yang jadi aktif 20 misalkan. Biasanya dari install ke register tuh problemnya either karena experience, jadi ada isu dia nerima OTP-nya lama, SMS, ataupun experience-nya nggak terlalu simple, terlalu banyak step, akhirnya males gitu ya. Ataupun karena misalkan ada sebutannya fake install gitu ya, orang install cuma buat dapetin numbers ya dari advertising, lah biasanya. Nah, itu masalahnya satu. Tapi dari register ke aktif, biasanya itu masalah education atau nggak kenal, adoptions kita nyebutnya ya. Adoptions ini either we give the bait, jadi banyak tuh teman-teman yang melakukan kayak, oh kalau lu register transaksi pertama itu dapat cashback, ya kan? Tujuannya apa? Menstimulasi lu untuk ngelakuin nyoba first experience lah. Jadi hipotesa utamanya adalah edukasi, gitu ya. Tapi ada juga people yang retain, ya kan? People yang retain, dia biasanya nggak butuh another incentive. Gue udah nyaman, gue udah ngelihat, by the way 30% itu month on month harusnya nggak turun terus gitu ya. Kok jadi biasanya tuh kita ngelihat cohort, oh ini orang register di bulan Januari gitu ya, terus abis itu dia aktif 30%, bulan berikutnya Februari dari cohort yang Januari dia berapa persen nih yang masih aktif gitu ya, sampai akhirnya kita lihat stable di 30% misalkan gitu ya. Dan by the way ini market standar, biasanya kalau di Dana kita lebih tinggi dari itu biasanya. Nah, dari cohort itu kelihatan apakah dari persentasenya itu mengecil apa enggak. Nah, yang paling susah adalah kalau retention churn dibandingin adoption churn. Jadi orang yang pergi di waktu pertama kali, ibaratnya gue nyebutnya gini, masalahnya adalah ghosting. Misalnya lu baru kenal, terus habis itu
belum baru kenalan dikit gitu ya, baru mau pacaran terus ditinggal. Ya, kasihan Itu amat itu. betul. Itu beda problemnya sama orang yang udah nikah, istilahnya udah jadi aktif, Eh, divorce itu gitu kan. lebih kasihan lagi tuh. Itu lebih lebih berat biasanya. Makanya retention issues itu terkadang kalau dia nggak benar-benar kayak gue fed up banget nih sama dana nih, gue Nah, transfer nggak nyampe-nyampe misalkan. Biasanya itu hal yang paling paling besar tuh yang bisa lu solve ada di retention. Tapi kalau yang di depan biasanya masalah adoptions, you can throw either gue nyebutnya momentum ya. ya, ya. Momentum itu bisa lu stimulasi pakai uang, which is incentive, atau Hmm. lu stimulasi pakai kolaborasi gitu ya sama partner. Ya. But you can create those momentum. Tapi selama lu ada momentum itu bisa nambah first active user. Tapi Mm-mm. ujungnya ya life cycle dia bakalan muter selama lu ada yang retain gitu. Mm-mm. Interesting. Nah, apa namanya? uh, Tadi kan ya lu barusan cerita tentang ini ya, semacam product market fit basically ya. Ya, Uh, Cohort analysis ujung-ujungnya kan jadi product market fit. Jadi kalau misalnya apa namanya kita bisa maintain itu cohort analisisnya di angka tertentu yang di standar yang kita capai, berarti kita bisa bilang market fit-nya ada. Tapi kalau misalnya terus-menerus tidak mencapai target, berarti market fit-nya tidak ada, gitu kan ya. Mungkin teman-teman kalau nggak ngerti cohort market fit, cohort market fit, nggak ngerti cohort analysis, nanti kita di Gear Up tuh ada training materialnya itu, karena jargon-jargonnya mungkin di sini agak apa, agak kelas dewa semua nih. Ya. Nah, sekarang balik lagi, misalnya nih, kita pernah ketemu ya kan dengan startup founder ya, mereka waktu itu punya SaaS mereka bagus terus terang, sudah dipakai oleh banyak perusahaan dan mungkin ada yang terkenal sudah IPO di Amerika, mereka versi Indonesianya lah gitu ya. Cuman ketika itu kita identify ya kayak tadi yang mungkin tadi Mas Rangga bilang, tadi ada customer life cycle ya kan, customer life cycle. SaaS itu tetap ada customer life cycle-nya. betul. Karena kayak BBM tetap aja ada customer life cycle-nya. Tadi kayak WhatsApp segala macam. Kalau customer life cycle-nya nggak dijaga, product development yang nggak dijaga, retention yang nggak dijaga, uh, orang itu bisa lama-lama bosen. Yang tadi udah merit, yang lu bilang kan, udah merit terus diceraiin, aduh sakit hatinya setengah mati kan. Ya makanya ini sama gitu loh, sama kayak product development cycle kan juga sama, ya kan. Ketika kita sudah jalan, ya kan, udah sukses, bukan berarti kita berhenti di sana. Kita harus jalan terus. Nah, kemarin kita selalu bilangin, kalian punya product development itu ke depan bagaimana? You are already good in this product. Nah, tapi kebanyakan startup-startup itu mungkin yang sudah sukses di fase tertentu, apa itu mereka lupa gitu loh. Mereka lupa kadang-kadang ya tadi kayak lu bilang, lu gagal nanya 70, lu gagal tapi lu nggak nanyanya nggak 70-nya, nanya 30-nya. Jadi dengernya angin sorga terus. Ya, nah ini orang jadi sering lupa nih kayak gitu. Nah, akhirnya 3 tahun kemudian benar terjadi ya produknya jadi obsolete. Ya, kenapa? Karena ya sekarang I don't need you anymore. Kompetitor lain ada produk lebih bagus. Nah, terusnya sekarang my needs is different. Last time I need your product gitu. Now my need is different. Nah, terus terang gue nih sering ngomong gitu ke startup founder gitu ya untuk ngomongin seperti itu. Cuman kadang-kadang mereka tuh merasa itu nggak penting gitu loh. Ya, masalahnya itu bukan masalah krusial menurut mereka. Menurut Mas Rangga gimana nih? Interesting. Menurut Ya. gue, I think in the end when we're talking about tech, it's a never ending competition sih, by the way. Ya. By meaning kenapa ya? Karena balik lagi, you have customer, you have competitions, Ya. you have capabilities ya kan. Customer won't be static, nggak bakalan statis aja gitu ya. Lu sekarang ada milenial, terus habis itu muncul Gen Z, ya kan. Beda kebutuhannya. Mereka lahir udah terbiasa di TikTok gitu kan, lebih sosial dibandingin kita yang milenial. Misalkan milenial ya aware sama komputer, tapi mungkin nggak sesosial itu.
customer nggak fix, competitions juga nggak fix gitu kan. Tiap hari ada aja muncul startup baru with new IDs gitu kan. And some of them might right, some of them might wrong, ya kan. Jadi yang sebenarnya what we need to disrupt is ourselves juga gitu. Because in the end, if you cannot disrupt yourself or becoming better, then you're not a startup anymore gitu. Nah, itu So that's the big question ya, how to disrupt yourself, how to disrupt yourself. Nah, itu susah tuh. This is something that I'm always challenging people. Nanti bilang gua Simon Cowell lagi. So how is the best way to communicate this to those people to disrupt yourself? How? Nah, biasanya from the customer angle, kita define key metric-nya atau North Star-nya apa sih? Kalau di produk, di teman-teman produk di Dana, kita nyebutnya, kita pakai HEART framework-nya Google gitu ya. HEART, H-nya happiness, E-nya itu engagement, A-nya adoption, R-nya itu retention, T-nya task success. Happiness maksudnya apa sih? Seberapa banyak sih customer yang happy sama produk lu gitu? Either itu via Play Store rating, kita lihat nih dari yang ratingnya average misalkan kita 4,5 gitu ya. Kita lihat jangan yang kasih rating bagus, yang kasih rating jelek kenapa gitu, mereka nggak happy, contoh. Terus habis itu engagement, kita ngukurnya dari transactions per user. Jadi seberapa sering sih mereka transaksi gitu. Kenapa? Karena orang yang transaksinya dikit sama orang yang transaksinya banyak, kalau kita bisa dapetin kenapanya, there's some enlightenment gitu. Contoh, gue ngelihat ada orang yang transaksi di Dana bisa 20-30 kali sebulan gitu ya. That's the loyal users lah. Mau dikasih promo apapun sama yang lain mungkin dia nggak bakalan tertarik gitu. Tapi gue lihat ada yang cuma transaksi 2 kali atau sampai 5 kali. Terus kita dive gitu ya. Use case-nya apa? Oh, use case-nya ternyata hanya di gaming gitu kan. Dan we can innovate there gitu. Waktu kita ngelihat lensa cuma dari satu lensa yang gede gitu ya, which is back to your SaaS company, mungkin kita ngeliat everything's fine gitu ya. Tapi kalau kita zoom in, ada loh specific needs atau specific area yang we can innovate gitu ya, either dari tadi happiness atau engagement. Nah, sisanya adoption sama retention ya, retention rate, adoption itu kita ngukur dari monthly active users, sama install register active itu task success. Nah, dari situ biasanya kita lihat what went wrong dari sisi customer gitu ya. What went wrong dari sisi customer, kita bisa lihat either mereka ada kebutuhan baru, either mereka nggak satisfy sama service kita, we need to do better, we need to be best in the market. Nah, baru angle kedua ngomongin dari sisi competitions. Competitions ini kita selalu ngelihat, oke, Dana bilang we're delivering best money transfer in Indonesia gitu misalkan. So what gitu dalam artian ya lu bisa coba compare nggak misalkan lu di market dari money transfer posisinya keberapa sih? Apakah ternyata yang lu bilang best itu cuman buat diri lu doang, tapi waktu lu compare ke market lu nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 6 atau nomor 10 gitu kan? Itu sering delusional nggak sih? Nah, itu kita coba validate sih kok. Jadi kita ngelakuinnya dari beberapa market data gitu ya. Kita ada ngambil dari data AI dulu namanya FNI. Kita juga cek ke YouGov gitu ya. Terus ada yang baru Populix sama ada Jakpat gitu ya kalau yang lokal. Nah, biasanya sih ada bias di sisi responden gitu. Ada yang respondennya mungkin terlalu cenderung 50% Gen Z gitu. Oh, ternyata Dana lebih tinggi karena Dana adopsi di Gen Z-nya gede misalkan. Terus yang misalkan ke populasi yang milenial apalagi yang sosial statusnya SIS-nya itu yang tinggi gitu ya. Oh, GoPay yang lebih tinggi gitu misalkan. Biasanya gitu ada karena bias because of the random di sampling itself. Nah, makanya kita coba triangulate, kita lihat posisi kita keberapa sih di market, dan yang paling penting bukan cuma nge-anchor. Berapa nih by the way, Mas Rangga? Berapa nih posisinya di market tuh? Kalau money transfer
berdasarkan market research kita ya, Ya. ini dari YouGov, Hmm. kita itu di bawah di bawah bank transfer combine. Jadi dari Wow. semua aplikasi mobile banking, Ya. kita kedua gitu. Dua Kita ya. di atas ATM lah. Sisanya ya e-wallet, banking dan lain-lain. Gitu. Jadi market share kita untuk money transfer emang very very big gitu. Very big ya. Ya. Ini sorry nih, kita for the interest of time ya. Lu banyak kasih tahu menarik nih. Kayaknya kita perlu bikin sesi kedua atau perlu nanti bikin. Kita tuh sebenarnya di GitHub ada tuh sharing session ya. Nanti mungkin kita perlu bikin sharing session khusus untuk product development. Khususnya bisa gimana juga kerjasama dengan Dana gitu kan. Boleh. Ekosistem mau bisa kerjasama dengan Dana. Itu akan mungkin menarik gitu untuk orang-orang yang lain. Tapi mungkin for interest of time gue ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sekarang kan kita nih di seluruh dunia kita mau menggalakkan digital payment. Yang paling sukses mungkin sekarang masih ada di China kali ya. Di Amerika mungkin oke, tapi ya mungkin di China tuh yang sampai level paling rendah aja bisa pegang digital payment. Sampai katanya yang kalau mau pengemis saja mau bisa terima digital payment gitu. Saya sendiri belum lihat sih. Hah? Betul. Jadi waktu Betul gue ya? ke Hangzhou emang ya yang ngamen aja pada pakai QR. Iya, betul. Nah, dan di Jakarta ini sekarang sudah sebenarnya udah lumayan ya. Gue sendiri Iya. sering di warteg gitu ya, ke mana-mana juga sekarang udah punya QR gitu loh. Bisa bayar pakai QR. Dan sekarang ini kan juga ada QRIS ya, yang dari standardized dari untuk semua bank juga ya. Nah, sekarang kan yang pertanyaannya ini bagaimana Dana atau misalnya wallet yang lain atau payment method yang lain itu bisa compete with each other. Karena sebenarnya kan platformnya sama. Platformnya itu ya dengan QR tersebut gitu kan ya. Nah, itu bagaimana tuh? What is the winning factor-nya gitu? Ya. Interesting. Thank you. Itu sebenarnya gini. Waktu Chris datang, jadi sebelum Chris ya, we have a mode. Mode itu dalam artian pelindung bisnis kita ya. Contoh, merchant A, KFC, kerjasamanya sama Dana. Orang mau transaksi di KFC pasti pakai Dana, ya kan? Terus merchant B gitu, misalkan e-commerce X gitu ya, kerjanya sama wallet Y gitu. Orang mau ke sana mesti pakai itu. Nah, I think when Chris came in, itu benar-benar level up the playing field. Jadi nggak ada lagi nih yang exclusivity, terus semuanya bisa akses semuanya gitu. Waktu kita ngelihat itu sih, jujur mungkin nggak cuma kita doang, tapi pemain lain pada takut gitu ya. But we try to change the mindset internally gitu ya. Kenapa? Karena selama ini kita ngelihat, oh ini kuenya, market share kita berapa nih? Kita mikir untuk gedein market share kita di kue. Kenapa kita nggak gedein kuenya? Dan itu yang terjadi with Chris. Jadi with Chris itu kita ngelihat Indonesia itu penetrasi payment digital itu very very low dulu. Dan Chris itu mengaccelerate itu. Jadi pie-nya tambah gede. Dan ternyata impact ke kitanya itu juga lebih besar dibandingin ya bagi-bagi kuenya gitu contohnya. Yang kita lihat adalah gimana caranya kita mikir nggak cuman within this market, but how we can grow the market gitu ya. Ada nggak sih additional innovation on top of that yang bisa kita lakuin? Contoh gitu ya, kita mulai masuk ke segmen financial service untuk lending. Bisa nggak sih orang yang mereka lagi bayar nih, mesti top up dulu, balance-nya nggak cukup. Ya udah kita kasih pinjaman, which is pay later, ya kan? Bisa nggak sih kita kasih produk, misalkan investasi yang mbok-mbok kita aja bisa pakai, gitu. Jadi dapat interest. Bisa nggak sih kita kasih asuransi yang very very micro, jadi semua orang bisa pakai inklusif, gitu ya. Dan misalkan nih waktu mereka beli pulsa, mereka juga bisa nge-protect handphone mereka, misalkan.
Betul. Our key theme, our key strategy itu sebenarnya ada 3 approach-nya. Pertama itu open, or accessible. Kita rubah, kita nggak mau eksklusif, we want to be inclusive. Dan itu approach kita dari awal gitu ya. I think we are the most connected. Kita udah connect ke sekitar 5.000 lebih online merchant, mulai dari Google Play Store, App Store, Netflix, dan lain-lain. Dan ini penting, kenapa? Karena waktu orang melihat payment, in the end mereka ngelihat use case-nya. Kalau use case-nya cuma bisa kita nyebutnya sebagai embedded wallet ya, cuman bisa dipakai di satu use case aja, misalkan di e-commerce saja, ataupun di ride hailing aja, ya orang pasti ngelihatnya sebagai beban. Gue nggak mau duit gue nyangkut di situ, ya kan? Kayak kalau kita punya kartu kredit, kebanyakan kartu kredit dalam dompet. Jadi gue mesti pilih kartu kredit mana yang gue mau taruh dalam dompet, gitu kan ya? Betul. Ya kan? Jadi itu mesti ada, gue bisa pakai ini di mana-mana aja, benefitnya di mana-mana aja ada, gitu kan ya ceritanya ya? Betul. Jadi kita berusaha memperbesar point of acceptance kita. Gimana dana bisa diterima sebagai pembayaran online ataupun offline. I think we cover that through open and inclusivity. Itu satu. Kedua, kita pasti ngomongnya, oke, kalau semuanya nggak ada exclusivity kayak Chris, then how do we play? Customer will decide, which is a good thing. Gitu. People will compete, mana yang experience-nya paling bagus. Makanya kita value kedua pasti ngomongin experience. Dan ketiga pasti ngomongin mana yang paling aman, gitu kan. So we focus on those 3 gitu ya. Gimana cara kita provide things to be more secure, jadi orang lebih nyaman pakainya, lebih friendly gitu ya. Kita minimize kompleks sistem dari sisi experience yang dipakai, misalkan untuk transfer. Dan in the end, we want to be accepted everywhere gitu, which is no exclusivity sih. Gitu. Iya, jadi ya persis ya sekarang mobile payment itu mirip kayak credit card zaman dulu gitu ya. Semuanya jadi sama karena semuanya pakai jalur mau kredit, mau Visa, mau Mastercard, mau apa gitu kan. Sekarang jadi satu standar gitu kan. Jadi sekarang masing-masing Citibank misalnya atau BCA atau Mandiri atau HSBC bikin sesuatu yang supaya stay relevan, experience dari marketnya itu bagus. Jadi ya mungkin ya dana juga sama ya, harus keep inovasi ya terus menerus ya. Ditunggu nih inovasi barunya. Semoga juga kita juga bisa kerjasama. Mungkin last thing ya kan. Tips paling penting. Untuk teman-teman nih terutama. Tapi tipsnya jangan untuk teman-teman yang udah kerja di perusahaan besar kayak Dana gitu. Tipsnya untuk teman-teman justru yang lagi struggling gitu kan, lagi bikin perusahaan baru, terusnya bikin produk baru, ya kan? Ketika mereka bingung itu produk market fit kok nggak ketemu gitu kan? Ya mungkin ya seperti itu. Please go ahead. Listen to your customers, build empathy sih. I think that's I'm not just preaching gitu ya, dalam arti itu udah mantra yang coba gue terapin sehari-hari gitu ya. And if you can gitu ya, jangan cuma lihat itu dari sisi gue lihat App Store rating, gue ngelihat nggak ketemu gitu customer-nya. Talk with them directly and see from their lens gitu. Lu bakalan bisa lihat sebenarnya pain points lo itu apa aja dari sisi mereka. Tapi the very first thing, you need to be customer informed, not customer. I think that's sorry keputus tadi. You need to be customer informed, but not customer driven. Gitu. Balik kayak gue selalu dibilang, Mas kalau misalkan like Ford mention gitu, kalau semuanya pada gue dengerin customer, Henry Ford say gitu ya gue nggak bakalan bikin mobil, gue bakalan gimana caranya bikin faster horses gitu. Which is sebenarnya that's the very good thing gitu ya. I always say you need to be customer informed. Lo tahu sebenarnya apa sih trouble dari mereka, tapi terkadang to solve that you need to drive gitu ya. Lo yang mesti nge-drive idenya gitu.
So always split between signal and noise, gitu ya. Terkadang gue melihat kayak, oh ada banyak feedback, gitu ya. Tapi kita mesti, tapi kita cuma ngumpulin aja gitu. We don't see the statistic, kita nggak see trendsnya itu lagi turun atau naik. Nah, lu mesti coba pisahin itu to really not only being informed dari sisi customer, tapi lu juga ngerti sebenarnya apa sih yang mereka sebenarnya mau sampaikan gitu. Karena terkadang customer bilang they only say they cannot explain it directly gitu ya. Tapi waktu lu kasih nih barangnya, lu cobain, mereka suka, itu terkadang beda dengan apa yang mereka omongin gitu. Trust me gitu. Dan itu yang very eye opening for me gitu. So be customer informed, but not customer driven gitu. Karena terkadang itu bakalan kayak lu roadmapnya malah kesana kemari gitu. And always separate between the signal and the noise. Iya. Gitu sih. Gua maunya lanjut lagi tuh untuk customer inform, maunya sih gue lanjut lagi, tapi waktunya udah habis ya kan. Nanti kita mungkin bikin sharing session atau apa. Sebenarnya sharing session itu tuh tempat acara startup founder atau aspiring entrepreneur tuh saling curhat. Karena sebagai entrepreneurs itu kan kadang-kadang mau curhat bingung curhat ke siapa. Kalau curhat ke anak buah nggak mungkin. Curhat ke istri, aduh nanti dibilang, ngapain kamu bikin usaha, aja cari kerja yang lain gitu kan. Ya, curhat ke orang tua, apalagi, nggak ngerti gua kerja apa gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang mereka butuh support system, ya ini sharing session ini lebih sebenarnya support system untuk teman-teman yang lagi membangun bisnisnya. Tapi nanti boleh sekali lagi ya Mas Rangga kita undang saya untuk khusus topiknya untuk product development, mungkin untuk teman-teman yang lagi fokusnya untuk mendevelop produk, dan apalagi kalau bisa disinergikan dengan ekosistem dari Dana gitu ya ke depannya. Oke, ya terima kasih sekali lagi Mas Rangga atas waktunya. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini, jangan lupa sekali lagi untuk follow dan subscribe dan klik lonceng supaya nanti kita juga bisa diinformasikan tentang acara podcast selanjutnya. Dan kalau memang mau belajar tentang tadi ada jargon-jargon yang kadang-kadang mungkin susah, ya nanti gue bikinin deh tadi yang kata customer inform. Kalau customer driven banyak yang denger gitu ya. Customer inform itu belum banyak yang denger gitu. Nanti kita bikinin juga apa sih yang dimaksud dengan customer inform gitu kan. Jadi kita ada learning materials di website Jirap Network yang bisa teman-teman juga bisa lihat, bisa belajar sendiri. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung datang ke sharing session. Dan kita juga ada acara CEO Talk setiap bulannya, sehingga kita bisa belajar bersama dan akhirnya membangun bisnis yang harapannya dari Indonesia akan terus-menerus setiap tahunnya ada unicorn baru. Terima kasih, Rangga. Ya, sampai teman-teman sampai ketemu di podcast selanjutnya ya.